Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan netizen yang budiman. Di sini kita sudah masuk ke pertemuan yang ke-6 sekaligus nanti untuk teori ini sebagai pertemuan yang ke-7 juga. Nah, pada materi terakhir sebelum UTS ya, yang dibahas adalah algoritma pencarian. Nah, kemarin Anda sudah belajar tentang algoritma pengurutan. Ada berbagai algoritma pengurutan ya, ada bubble sort, ada selection, ada insertion, dan merge sort ya. Lalu yang berikutnya di sini kita sudah masuk ke algoritma pencarian. Jadi tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan algoritma pencarian. Nah, algoritma pencarian yang diajarkan di sini ya, karena mata kuliah ini adalah algoritma dan pemrograman ya, walaupun kita sudah menggunakan bahasa Python ya, bahasa Python itu penuh dengan built-in function yang sangat memudahkan, tapi tujuan dari kita belajar di sini adalah kita memahami berbagai macam algoritma pencarian yang sudah ada ya, dan proses terbentuknya sebuah algoritma ya, bagaimana sebuah algoritma itu dioptimasi ya. Nah, nanti kita akan lihat pada kasus-kasus yang kita bahas pada slide berikutnya ya. Nah, saya akan bahas dulu secara teori di sini ya. Jadi algoritma pencarian adalah satu metode untuk mencari item ya, atau grup dari item dengan properti yang spesifik di dalam koleksi suatu item. Ya, jadi mencari item atau grup dari item dengan properti yang spesifik ya di dalam koleksi suatu item. Jadi kita mencari item dalam koleksi sebuah item. Ya, koleksi item berarti banyak item di situ, yang kita cari satu item saja. Nah, yang berikutnya di sini koleksi terdiri dari item. Ya, bisa jadi implisit ya, implisit itu lawannya eksplisit ya. Implisit itu boleh dikatakan agak sedikit kurang nyata seperti itu ya. Nanti Anda bisa searching juga ya masalah apa itu arti implisit ya. Lalu di berikutnya di sini contohnya ya, contoh mencari akar pangkat sebagai permasalahan pencarian ya. Di sini ada guess and check, approximation, dan bisection. Jadi ini koleksi data bisa jadi implisit, itu contohnya guess and check, approximation, dan bisection. Koleksi juga bisa jadi eksplisit. Contoh, mahasiswa A disimpan di koleksi data universitas. Ya, eksplisit lebih real daripada implisit. Nah, mungkin kita contohnya akan lebih banyak yang eksplisit ya. Nah, di sini ya, algoritma pencarian secara eksplisit ya, ada yang namanya linear atau sequential search, yaitu merupakan pencarian brute force, dikenal dengan Brightest Museum Algorithm ya. Jadi ada linear atau sequential search, dicari dari depan sampai belakang. Ini brute force ya, kita coba terus sampai dengan selesai. Bisa dilakukan pencarian pada array atau list dan tidak harus terurut ya. Jadi bisa list yang terurut, bisa yang tidak terurut. Sedangkan algoritma yang berikutnya adalah bisection atau binary search. Ini adalah array yang atau list yang harus diurutkan terlebih dahulu ya. Jadi ada dua di sini, ada linear dan bisection. Nah, linear search pada array atau list yang tidak terurut ya, di sini ya, yang tidak terurut dulu ya. Diketahui suatu array A dan bilangan yang dicari adalah K ya. Yang diharapkan di sini adalah apakah bilangan K ada di dalam array A ya. Di dalam array A yang dimaksud adalah merupakan member array A ya. Jadi member atau elemen dari A. Output ya, jika ada maka true, jika tidak maka false. Jadi outputnya seperti itu aja.
kita belum sampai searching berapa jumlahnya pada indeks yang mana ya. Jadi kita tidak searching sampai itu, tapi kita ketemu satu saja selesai langsung berhenti. Ya, atau ketemu true atau false saja ya ketemu. Nah, lalu yang berikutnya, algoritma ya di dalam fungsi di sini ada 5 langkah ya di sini buat kamus lokal, yaitu variabel font. Ya, misalnya variabel font dengan nilai false untuk menampung output sebuah fungsi. Lalu lakukan iterasi secara traversal dari 0 sampai dengan batas array-nya n. Ya, lakukan perbandingan apakah setiap elemen dari array A ke I sama dengan K. Jika iya, return false ya, jika iya false-nya bernilai true ya. Jika tidak, ulangi langkah kedua sampai dengan habis lalu return font. Nah, ini notasinya bisa dilihat, ini adalah linear search-nya. Ya, ini notasinya ada 3 parameter di sini, ada K, N dan A. K itu bilangan yang dicari, N adalah panjang array dan A itu adalah array-nya. Ya, di sini ada font false, terus di sini ada looping for I sama dengan 0 sama dengan to n, ini sama aja I in range n. Ya, lalu dan seterusnya di sini ada pencariannya ya, perbandingan A ke I, jika A ke I sama dengan K, maka font sama dengan true. Ya, di sini return font. Ini kalau diterjemahkan ke dalam algoritma Python. Itu seperti ini kurang lebih. Ya, kita bisa lihat contoh codingnya. Ini saya sudah masukkan ke sini ya. Saya sudah punya main ya dan mylib. Di sini sudah saya bikin fungsi-fungsinya, tapi ini mungkin akan saya tutup aja dulu semuanya. Ya, sampai dengan ini akan saya tutup. Ya, biar nanti kelihatan bedanya. Ya, lalu di main program ini juga akan saya tutup. Nah, ini ada main programnya. Jadi di mylib ini kalau Anda lihat ya, di mylib ini kalau Anda lihat, nah ini saya zoom lagi sedikit ya biar agak gede. Ya, jadi di sini linear search-nya sama ya dengan coding yang ada di sini sama. Ya, font false, lalu in range n, A ke I sama dengan K, font sama dengan true. Di sini saya tambahkan print jumlah loop ya. Nanti ada fungsinya untuk mengetahui kompleksitasnya atau berapa jumlah looping yang dilakukan. Ini saya komen aja dulu biar sama, lalu di sini return font. Di main ya, di main programnya saya sudah punya ini ya, ada array A isinya 27, 5, 2, 10, 33, 500, 7, 49. Lalu di sini panjang array A saya masukkan T ya, len A. Lalu saya print A-nya seperti apa, lalu di sini yang dicari ya C, cari ya, yang dicari itu apa, lalu saya panggil linear search-nya. Ya, kita coba jalankan codingnya ya, seperti ini ya. Saya jalankan hasilnya ya, ini yang dicetak A-nya 27, yang dicari adalah 2 misalnya. Ya, berarti 2 itu ketemu true. Kalau tidak ketemu, misalnya di sini ada 400 misalnya, 400 tidak ada ya, 400 pada A false. Ya, itu outputnya seperti itu. Nah, berikutnya di sini ya, ada linear search pada array atau list yang tidak terurut dengan sentinel. Ya, ini sebetulnya ada proses optimasi di sini. Ya, ada optimasi coding di sini. Nanti kita lihat optimasinya itu di mana. Nah, kita perlu ketahui dulu sentinel itu apa. Jadi sentinel itu disebut dengan flag value, trip value, row value, sinyal value, atau dan dummy data. Jadi nama lain dari sentinel itu seperti itu. Intinya dia adalah sebuah flag atau tanda, ya. Lalu
suatu nilai spesial yang digunakan untuk menyatakan kehadiran dari kondisi berhenti atau terminasi. Biasanya digunakan dalam pengulangan atau fungsi rekursif. Jadi hal ini juga bisa kita lakukan dengan dalam fungsi rekursif. Fungsi rekursif nanti ya akan kita bahas nanti setelah UTS. Nah, lalu yang berikutnya di sini ya ada pada algoritma linear search sebelumnya terdapat perbandingan di dalam pengulangan di mana membutuhkan komputasi yang cukup mahal. Kok bisa mahal ya? Tadi kelihatannya yang dimaksud mahal di sini komputasinya panjang ya, lama, lebih lama. Loh Pak, tadi kan codingnya cepet banget ya, karena listnya itu elemennya sedikit. Bayangkan kalau komputer kalian masih lemot ya, Intel Pentium 1 mungkin ya kan, lalu Anda jalankan ada berapa elemen, 1 juta elemen, berapa lama loopingnya nanti ya, nanti kita lihat. Meskipun demikian efisiensi kompleksitas algoritma tetap ON ya, pada ON, tapi di sini kita lihat nanti jumlah loopingnya dia akan lebih optimal ya. Nah ini algoritmanya kurang lebih seperti ini ya, ini notasinya. Di sini kita punya beberapa parameternya sama ya, ada K, N, dan A. Lalu di sini saya punya kamus lokal, beberapa kamus lokal, font A dan I ya. Di sini kita tidak menggunakan for tapi menggunakan while. While itu ada pengecekan di atas ya, pengecekannya di awal. Lalu di sini ada i++. Di dalam ini tidak ada perbandingan, tidak ada if karena perbandingannya sudah include di dalam while. Ya, sudah include di dalam while di looping yang ini. Lalu di sini ada if i lebih kecil sama dengan n, then font sama dengan true. And if return font. Ya, kita lihat juga codingnya kalau kita lihat juga di sini ada sedikit perubahan ya, ada sedikit tambahan kalau implementasi di Python yang membedakan ini ya. Ini ya, ini kita bisa lihat kalau kita terjemahkan di Python ada font Temlas ya. Di sini sebetulnya ada A ke N sama dengan K ya. A ke N1 sama dengan K, ini untuk meletakkan sentinel. Jadi di sini tadi sentinelnya itu dummy ya. Ini font sama dengan false, Temlas sama dengan A ke N-1, A ke N sama A ke N-1 sama dengan K. Ini kalau boleh dibilang ya. Di sini habis ini akan kita coba lihat codingnya saja ya biar lebih mudah. Ini saya akan open ya, open ya, ini sama codingnya ya. Nanti daripada saya menjelaskan 2 kali ya, jadi saya langsung ke sini saja. Saya uncomment ya. Ini kan sama ya, font false, Temlas sama dengan A ke N1 sama dengan K. Kita bisa lihat ya, Temlas ini di main ini kan A sama dengan ini ya. Saya akan copy, saya akan jelaskan sedikit ya. Nah ini ya, A sama dengan 27 dan seterusnya. Berarti di sini Temlas ya, Temlas sama dengan 49. Lalu ya A ke N ya, A ke N minus 1 sama dengan K. Berarti A-nya akan berubah ya, yang dicari ya, berarti ini 49-nya diganti dengan K. Kalau gitu nanti selamanya akan ketemu dong. Ya betul ya, jadi looping itu akan berhenti karena di sini looping akan dilakukan ketika tidak sama dengan, dan dia akan berhenti sampai dengan ketemu. Jika ketemu dia berhenti ya, jika ketemu dia berhenti. Kalau yang ini dia akan looping, mau ketemu atau tidak dia akan looping sepanjang n ya. Jadi kita lihat nanti jumlah loopnya berapa
Ya, jadi kalau K-nya anggap aja kalau yang dicari 10, K-nya ini K-nya 10 berarti sampai dengan sini 10 sudah ketemu berhenti. Ya. Lalu di sini jadi ini hanya untuk temporary saja ya, untuk temporary saja sementara. Lalu A ke N sama dengan time last. Nah, di sini A itu akan berubah lagi ya. Kita lihat ya. AN-1 sama dengan time last. Berarti ini akan berubah jadi 49. Ya. Tergantung ya, karena ini K-nya misalnya yang dicari tidak ada ya, misalnya K-nya dianggap aja 1000 tidak ada, berarti di sini kan ketemu berhenti ya. Kalau berhenti ya sudah, dia akan balik ke sini dan K-nya akan berubah jadi 49. Nah, di sini ya akan terlihat, akan dicek ulang ya, di sini akan dicek ulang apakah I lebih kecil dari N-1. Kalau I lebih kecil dari N-1 berarti ketemunya di sekitaran ini, elemen ini. Kalau ketemu di elemen yang terakhir itu tidak boleh ya, kecuali di sini ada OR-nya K sama dengan A ke N-1 ya, atau K sama dengan N-1 ya. Di sini ada pengecekan lagi ya, ada pengecekan lagi apakah K sama dengan N-1 ya, karena bagaimanapun kalau looping 1000 di sini ya, dia akan berhenti kan, true, tapi di sini akan ada pengecekan lagi ya, karena ini sudah diubah lagi menjadi 49. Jadi seperti itu ya. Nah, terus kalau ini tidak berubah jadi true, dia by default dia akan false. Mungkin seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ya, ini print loop ya, saya tambahkan satu baris print loop, print jumlah loop sama dengan ke I, dan ini juga saya open ya. Kita akan lihat bedanya berapa panjang loop yang dilakukan. Nah, kita lihat ini ya, yang kita cari misalnya adalah 27 atau 10 saja ya, 10 yang kita cari ya. Jumlah loop pada linear search yang awal itu 7 kali, sedangkan jumlah loop yang dilakukan di linear search Sentinel dia berhenti pada loop yang ketiga, maka dia akan bernilai true. Cukup seperti itu aja. Jadi ini dikatakan optimal karena jumlah loopnya hanya 3 ya. Nah, kita lihat seandainya tidak ketemu, yang kita cari adalah 1000. Nah, jumlah loopnya sama 7 kali tuh ya. Tapi ketika tidak ketemu, saya kira codingnya akan sedikit lebih rumit yang dengan Sentinel ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, ini algoritmanya ya, ada perbedaan algoritma ya di sini. Nah, lalu yang berikutnya ya, yang berikutnya kita lihat ya, linear search pada array atau list yang terurut. Nah, sekarang kita akan lihat kalau pada array atau list yang terurut apakah sama dengan yang tadi ya. Karena array atau list sudah terurut, maka kita bisa memanfaatkan keadaan tersebut untuk membuat algoritma yang lebih sederhana. Ya, lebih sederhananya misalnya tadi mengefisiensikan looping khususnya. Nah, jalankan iterasi ya, algoritmanya jalankan iterasi pada list secara sekuensial dari indeks 0 sampai dengan terakhir. Jika item yang dicari lebih dari item yang sedang diinspeksi atau yang sedang dicek ya, yang diinspeksi atau yang sedang dicek pada saat pengulangan, maka keluar dari pengulangan dan kembalikan non atau tidak ketemu ya. Ini di sini loopingnya kode Pythonnya kurang lebih seperti ini, tapi ini nanti akan saya koreksi ya kode Pythonnya. Di sini kode Pythonnya by default seperti ini ya, by default seperti ini, tapi ini kelihatannya ada kesalahan.
untuk slide-nya akan saya revisi di sini ya. Nah, kita lihat untuk codingnya dulu. Ya, saya akan open yang linear search. Ya, jadi di sini lihat codingnya aja, tentunya kalian sudah bisa menebak apa yang harusnya diganti ya. Nah, ini fontnya false. Ini saya tutup break-nya ya. Nah, terus di main programnya saya akan lakukan searching lagi. Yang ini akan saya tutup. Ini saya komen. Yang ini akan saya open. Ya. Ini saya uncomment. Lalu kita lihat di MyLib-nya namanya linear search sort simple. Ya, di sini ya. Jadi ini bisa dilihat, ini loopingnya linear search-nya hampir sama. Ini saya akan pindah ke atas biar kelihatan bedanya. Nah, di sini ya, biar lebih kelihatan bedanya. Nah, ini ya. Linear search-nya mirip ya. Nih, ada jumlah loop-nya. Ini jumlah loop, return font, biar kelihatan jumlah loop-nya ya. Sama-sama kelihatan. For i in range, terus di sini ada font false. Lalu kita akan coba jalankan di sini ya untuk yang sort simple. Kita coba jalankan yang kita cari, misalnya ini ya. Ini kan sudah tersorting. Yang kita cari 10 ya. Jumlah loop ini 7, ini jumlah loop 3, ini jumlah loop 10. Ya, jadi jumlah loop yang ini kelihatannya juga salah ya, harusnya bukan 7. Nah, seharusnya Anda tahu codingnya yang betul. Ini saya ganti dengan yang break. Apa yang terjadi? 10. Nah, kita lihat jumlah loopnya ini 7, ini 3, ini 4. Codingnya tetap lebih bagus yang Sentinel ya. Yang Sentinel jumlah loopnya lebih efisien. Dia hanya sampai dengan loop yang ketiga. Kalau kita lihat pada loopnya ya, tapi prosesnya yang ada di dalam sini ada proses pemindahan data, pertukaran data. Kalau kita lihat, kita hitung juga kelihatannya cukup panjang ya. Tapi dibandingkan kalau misalnya elemennya sangat panjang ya, yang menggunakan Sentinel jauh lebih cepat, jauh lebih optimal. Itu ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Next ya, masih ada lagi algoritma. Adakah solusi pencarian yang lebih efisien? Ya, kita lihat untuk kasus linear search yang optimal untuk list yang terurut sebetulnya masih ada. Berikut adalah cara linear search untuk mencari di dalam list yang sudah terurut dengan lebih cepat. Ya, di sini kita bisa menggunakan bisection search. Ya, kita bisa menggunakan bisection search. Bisection search atau dikenal dengan metode biseksi ya, atau binary ya, memecah menjadi dua. Metode ini membagi dua bagian untuk menyelesaikan masalah. Dari kedua bagian tersebut akan ada bagian yang dapat diterima dan dibuang. Ya, bagian yang dapat diterima kemudian dibagi dua lagi, begitu seterusnya sampai dengan ketemu atau tidak ketemu. Ya, di sini sebagai contoh ada mahasiswa A menyimpan nilai 0 sampai 100 tanpa diketahui mahasiswa B. B adalah mahasiswa yang menebak nilai yang disimpan oleh mahasiswa A. Mahasiswa B bertanya, apakah bilangan yang kamu simpan adalah 50? Mahasiswa A menjawab tidak. Kemudian mahasiswa B bertanya lagi, apakah bilangan yang kamu simpan antara 0 sampai 50? Mahasiswa A menjawab iya. Maka kemudian mahasiswa B bertanya lagi, apakah bilangan yang kamu simpan antara 25 sampai 50? Mahasiswa A menjawab tidak. Maka kemudian mahasiswa B menggunakan range 0, akan menggunakan range angka 0 sampai dengan 25 ya, tidak akan menggunakan ini ya,
Dan bertanya lagi apakah bilangan berarti yang digunakan karena 25 sampai 50 itu tidak, dikatakan tidak ya. Dikatakan tidak berarti kan dia menggunakan 0 sampai 25. Lalu bertanya lagi apakah yang kamu simpan berada 0 sampai dengan 17. Ya. Maka mahasiswa menjawab ya. Ya. Kemudian mahasiswa B bertanya lagi bilangan yang kamu simpan 8. Di sini mahasiswa B mulai memperkecil ruang pencarian dan berani menebak nilai secara langsung. Sehingga mahasiswa A menjawab ya. Ya, di sini pencariannya semakin lama semakin kecil ruang lingkupnya dengan memecah menjadi 2. Ini adalah metode bisection. Nah, bisa dilihat ya konsepnya ya. Ambil di sini ya konsep penilaiannya, ambil nilai tengah ya pada tiap pengulangan. Nilai tebakan baru adalah nilai tengah di antara interval. Lihat ilustrasi di bawah ini ya. Variabel guess adalah tebakan. Jadi yang ditebak itu nilai tengahnya. Yang di sini lebih besar, yang di sini lebih kecil. Kalau ternyata arahnya ke yang lebih kecil, berarti akan ditebak lagi di antara ini. Ya. Ternyata lebih besar yang diambil yang di sini, ya. Lalu ditebak lagi tengah lagi, ternyata lebih besar lagi, berarti yang diambil yang di sini, dan seterusnya sampai dengan ketemu. Jadi idenya adalah bisection. Syarat utamanya koleksi array sudah terurut. Jadi di sini untuk array khusus pada array yang terurut. Ya, algoritmanya pilih indeks i untuk membagi setengah. Ya, biasanya indeks i ini adalah nilai tengahnya. Ya, lalu tanyakan a ke i sama dengan k. Jika tidak, tanyakan lebih besar atau lebih kecil dari ke a. Bergantung pada jawaban berikutnya, cari ke kiri atau ke kanan setengahnya dari A untuk dicari nilai K. Kompleksitasnya O log N, jadi jauh lebih kecil ya. Nah, di sini adalah kodenya ya. Kita bisa lihat langsung ya, kodenya sudah saya masukkan ke sini ya. Ini binary-nya akan saya open. Ya, saya akan jelaskan langsung. Di sini bisa dilihat ya, sama parameternya ada K yang dicari, N itu panjang elemennya, dan A itu array-nya. Lalu di sini ada font false, batas bawahnya 0, batas atas min 1. Ya, ini kita bisa lihatnya. Yang ini aja ya gambarannya biar lebih mudah. Ya, ini ada batas font false, batas bawah ini ya, dan batas atas di sini n-1. Lalu di sini i-nya 0. I-nya kita mulai dari 0. Lalu kita akan looping while batas bawah lebih kecil sama dengan batas atas. Jadi jangan sampai loopingnya itu kondisinya itu di mana batas bawah harus lebih kecil atau sama dengan. Jika batas bawah menjadi lebih besar, maka looping berhenti. Ya, and not font, ya, not font. Fontnya itu kan false, berarti not font berarti true. Ya, not font ini sama aja true. Lalu di sini mid sama dengan batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Ya, ini nilai mid-nya, nilai tengahnya. Jika A ke mid sama dengan K, maka font sama dengan true. Berarti ini sudah tidak memenuhi looping. Loopingnya berhenti. Ya, salah satu aja karena pakai logika N. Jika sudah jadi true, ya sudah berhenti. Lalu else, ya, if A mid lebih kecil, lebih besar dari K, maka batas atas yang kita pindah. Mid sama dengan mid minus 1. Jika tidak, batas bawah yang kita pindah mid plus 1. Jadi ada pergeseran batas atas dan batas bawah. Lalu di sini ada i sama dengan i plus 1. Ya, di sini ada i sama dengan i plus 1. Ya, nilai i. Ya, ini loopingnya i. Untuk mengetahui aja jumlah loopnya aja ya. Jadi i sama dengan 0 ini untuk mengetahui sebetulnya i sama dengan 0 ini tidak ada, tidak apa-apa.
Tapi ini ya untuk mengetahui jumlah loop yang kita berapa kali looping sih untuk ketemu ya. Jadi I sama dengan 0 ini kalau seharusnya dihapus tidak apa-apa. Ya yang ini seharusnya dihapus tidak apa-apa. Tapi ini gunanya untuk mengetahui jumlah loop. Nah kita lihat main programnya. Ini saya akan open. Ya, uncomment. Ya, kita akan coba jalankan loopingnya. Yang kita cari misalnya 27. Kita lihat. Ya, 27 pakai cara yang pertama loop 4 kali, cara yang kedua loop 5 kali, cara yang ketiga loop 3 kali. Ya, ini yang bisection. Ya, kita bisa lihat ya. Ini yang pertama 7 kali ya, linear search 7 kali. Lalu yang sentinel 4 kali. Yang short simple 5 kali. Sedangkan yang binary search itu hanya 3 kali ya. Kita coba cari lagi, misalnya yang dicari itu 10 ya. Loopnya yang binary search hanya 1 kali ya. Loopnya yang binary search cukup 1 kali saja selesai. Bisa dilihat ya di sini ya. 7, 3, 4, dan 1. Binary search jauh lebih cepat ya dalam kasus ini. Tapi kalau sama-sama tidak ketemu gimana? 1000 misalnya. Ya. Binary search cuma 4, yang lainnya 7. Binary search hanya 4. Ya. Itu perbedaannya. Ya, ini ternyata kompleksitas binary search jauh lebih sedikit dibandingkan dengan linear search. Nah ini ya bisa dilihat ya ini ya. Ini mid itu nilainya batas atas batas. Nah untuk memperjelas coding yang tadi, di sini saya punya contoh lagi array A 12, 15, 17, 20, 50 yang dicari K-nya adalah 15. A ya panjang A sama atau N sama dengan 5. Batas bawah itu L, batas atas itu R. Jadi atau kiri kanan ya, left right. Tengahnya M. Ya, ini beberapa variabel yang digunakan. Lalu di sini ya kita bisa lihat. Nah, iterasi pertama ya, ini L-nya ada di sini, M-nya di sini, R-nya di sini. Lalu apakah A ke M sama lebih besar dari K? Ya. Kan dicek dulu karena M tidak sama dengan yang dicari ya. Karena tidak sama dengan yang dicari, dicek apakah A ke M lebih besar dari K. Karena tidak ya, maka jika tidak kan, jika iya R sama dengan M-1 ya kan. Ternyata kita lihat ya, R sama dengan M-1 ya. Jawabannya ya kan ya. Jadi di sini ada L, M, dan N. R ya. L, M, dan R. Karena 0 ditambah 1 dibagi 2. Hasilnya 0. Ya kan? Bukan setengah tapi integer. Nah, apakah karena A ke M lebih kecil dari K, maka L sama dengan M plus 1. Ya, jadi di sini L, M, dan R. Ya, kita lihat di sini. Ini LM. Ya, L sama dengan R-nya harusnya di sini ya. Ini kelihatannya agak salah ini. Jadi R-nya posisinya tetap. Ya, ini R-nya seharusnya ada di sini. Ini R. Ya, dalam satu kondisi seperti ini ya. LMR. Apakah A? Nah, ini sebentar. Ini ya, R-nya harusnya posisinya di sini. Nah, ini bisa dilihat. Nih. Nah, ini kan LMR ya kan. A ke M sama dengan K, maka di sini adalah font. Ya, jadi di sini adalah font. Bisa dilihat.
Jadi dia akan ketemu dengan iterasi sampai dengan iterasi yang ketiga dia akan ketemu. Ya walaupun kalau yang dicari 15 pakai algoritma linear sentinel, dia sampai looping yang kedua dia sudah ketemu. Gitu ya. Mungkin kurang lebih seperti itu ya untuk algoritmanya. Terima kasih dan selamat belajar.